biar belajarnya enak. Siapa di sini yang biasa memilih Pak? Ayo kakak cerita dulu. Bagus banget tadi lagi. Jangan yang malu misalkan yang aku bawa itu, apalagi yang buat mereka bagus. Harus belajar, ya. Siap, contohnya, harus kalian setelah belajar ini insya bisa membuat kalimat dari sebelum dan akronim. Oke? Nanti sebelum kita belajar lebih jauh tentang sebelum dan akronim, aku mau ngasih soal dulu sama kalian. Nanti kalian menjawab ya. Oke? Minta tolong bukunya taruh di atas meja. Aku minta kertas sobek aja. Yang di bawah bisa dibagi dua nggak apa-apa ya. Nanti ditulis namanya, kelasnya, terus nanti ditulis juga jawabannya ya. Sekarang kita akan belajar tentang sudah apa ada sesuatu nih? Ini namanya smart box. Ini bisa membantu kalian buat belajar tentang kalian. Kalian di sini akan belajar tentang sinonim, arti sinonim dan antara itu apa, terus fungsinya, contohnya, dan juga kalian nanti lihat dia akan ada pembentukan kelompok. Nanti kalian bikin kelompok dan setiap kelompok akan bikin kalimat dari sinonim dan antara yang sedikit. Oke? Siap? Oke. Karena medianya terlalu kecil, maka aku minta dari salah satu kalian buat maju bacain apa itu arti sinonim dan juga antonim. Boleh siapa yang maju? Ayo, apa? Dibaca. Ya, Allah pelan-pelan. So, baca. Sama dengan kata lain adalah
Oke, makasih sayang. Nah, ternyata sudah dibaca sama Aja. Arti sinonim itu adalah kata yang sama. Arti sinonim yang memiliki makna yang sama tadi sudah dibacakan. Kalau misalnya sinonim dari kata pintar itu adalah kan. Nah, paham sampai sini. Jadi kalau misalnya ditanya sinonim itu apa sih? Sinonim itu adalah kata yang memiliki arti yang sama. Kalau misalkan dari itu, ya nggak apa-apa kan? Dan kan ada soal lagi, ya. Jadi sinonim itu adalah kata yang sama. Coba sekarang tugasnya dikumpulin boleh? Boleh. Nggak apa-apa pas adanya aja. Nama itu udah? Nggak apa-apa seadanya bisa. Ya, boleh. Ya nggak apa-apa. Nanti kan ada soal lagi. Oke. Ternyata arti sinonim itu adalah apa sih? Kata yang apa sih arti sinonim? Kata yang sama. Kata yang sama. Kata yang sama. Jadi arti sinonim itu adalah kata yang memiliki arti yang sama. Jadi sudah paham sinonim itu apa? Sekarang kita ganti ke antonim. Coba dari cewek siapa yang mau maju? Bacain. Ayo. Dibaca sayang. Ya. Ayo. Mau ayo. Ayo. Ya. Sini. Baca dulu. Ayo. Boleh. Pengertian antonim adalah kata-kata yang memiliki arti berlawanan atau kontradiktif. Dengan kata lain, antonim adalah perbedaan makna pada kata yang berantonim berarti bermakna berlawanan. Antonim hal adalah mereka antonim adalah lawan. Nah, jadi kalau antonim itu adalah lawan kata yang jadi sudah bisa disimpulkan sekarang antonim dan juga sinonim. Kalau antonim tadi apa? Kalau sinonim tadi kata yang sama. Kalau antonim berarti lawan kata yang tadi contohnya udah disebutin sama kakak. Tadi kalau misalkan antonimnya mahal berarti murah. Karena kalau mahal itu kebalikannya dari murah. Paham sampai sini? Itu pengertian dari sinonim dan juga antonim. Sekarang sudah jawab soal sinonim antonim bisa? Bisa. Sudah belajar kan? Sudah. Sekarang kita beralih ke fungsinya. Fungsi sinonim. Boleh siapa yang maju? Ya. Ayo. Oke, makasih Kak Nadia. Nah, kalau misalkan fungsi sinonim itu mempunyai kata yang sama atau kalau misalkan sudah disebutin katanya sama, berarti kalau siapa yang tahu sinonimnya pintar tadi apa? Pandai. Jadi kalau misalkan pintar itu apa? Baca.
pintar sekali. Terus ada lagi yang bilang kata-katanya pandai sekali, itu artinya sama kan? Tapi katanya tidak diulang. Nah itu fungsi dari sinonim. Iya, sinonim itu menghindari pengulangan kata. Lanjut ke antonim, siapa yang buka juga? Ada lagi. Terima kasih. Nah, kalau misalkan fungsi dari antonim itu menyebutkan kebalikannya. Jadi meskipun diulang, tapi mereka mempunyai arti yang berbeda. Maka memiliki kebalikan beda dengan antonim. Kalau antonim menghindari pengulangan kata. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Apa sih? Sekarang aku yang nanya, arti sinonim itu apa? Berlawanan kata. Oke. Kalau antonim sampai sini kita beralih ke contohnya. Contoh dari sinonim. Jadi kalau misalkan sinonim itu adalah perusahaan kata. Nah, di sini ada contohnya. Kalau misalkan sinonim dari pembohong adalah pembohongan. Jadi bohong itu sinonimnya pembual. Kalau misalkan antonim dari pembohong itu adalah antonim pembohong kan antonim katanya antonim. Jadi gimana sih katanya pembohong tapi dijadiin kata antonim. Antonim dari pembohong itu apa? Tahu bohong? Nah, baik, terus ada lagi ya? Jujur, pintar, terus rajin. Ya, benar-benar. Nah, kalau misalkan sekarang sinonim, itu kan antonim. Sinonim dari pembohong itu adalah pembual. Baru dengar ya? Atau pembual ya? Kata lain dari pembohong. Lanjut. Kalau misalkan rapi, sinonim dari kata rapi itu adalah apa? Berarti sama? Bukan, sama. Bersih. Terus apa lagi? Rapi. Rapi ya. Katanya sinonim dari kata rapi. Apa yang bersih? Terus apa? Di sini dijelasin kalau misalkan sinonim dari kata rapi itu adalah tahu kata angkuh? Lanjutkan kata angkuh, tahu nggak? Angkuh itu sama aja pembohong. Pembohong, sombong itu bisa dikatakan angkuh. Jadi pernah dengar nggak ada cerita misalkan Malin Kundang? Ada cerita Malin Kundang dibilang kayak gini. Malin Kundang merasa aktif karena Malin Kundang mempunyai kekayaan. Berarti kata aku itu adalah bohong ataupun sombong. Lebih tepatnya sombong karena Malin Kundang memiliki banyak harta. Siapa yang di sini memulai Malin Kundang? Berarti tidak boleh sombong. Kalau itu sama ibu sendiri. Paham sampai sini kata contoh dari kata sinonim? Aku jelasin ya. Angkuh
Kalau misalkan alim tahu nggak? Kalau alim berarti sinonimnya soleh. Solehnya dulu. Kalau misalkan lucu, benar. Sinonimnya gemes katanya. Bisa. Siapa di sini yang sama anak-anak? Suka kan? Lucu kan? Gemes kan? Gitu kan? Kalau misalkan nakal, itu sinonim dari nakal. Berarti sampai sini udah paham arti sinonim, fungsinya dan juga contohnya. Kalau misalkan disuruh buat soal disuruh ngerjain soal, bisa kan? Bisa dong. Kita lanjut ke kita belajar tentang contohnya. Kalau anonim tadi apa? Awan. Kalau sinonim? Sekarang kita belajar tentang contoh anonim. Yang pertama ada apa sih? Berarti anonim sinonimnya anonimnya kedua. Yang kedua rajin, berarti anonimnya tiga. Pemberani. Berarti yang keempat berarti amoroh. Dalam hal ya. Terus yang kelima berarti anonimnya kalau misalkan ada orang yang sama orang lain gak dikenal tapi apa sama misi, nah berarti lawan katanya adalah kamu. Jadi bingung mau ada orang nih kan dia lewat, dia biasa aja karena dianya masuk aku sih. Jadi kalau misalkan orang yang sama misi paham bisa sampai sini gampang bukan? Sekarang aku minta tolong buat kelompok tapi satu bangku aja ya. Berarti kamu sendiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Coba kalian sudah mengenal tentang sinonim dan antonim contohnya juga. Sekarang aku minta setiap kelompok membuat kalimat dari sinonim dan antonim. Aku bagi ya. Coba dari kakak buat kalimat sinonim tentang orang yang aku. Berarti aku sinonimnya apa tadi? Buat ya. Kakak buat kalimat sinonim tentang pembohong. Berarti sinonimnya apa tadi? Sombong. Berarti sinonimnya pembual. Ya, dibuat. Kakak buat sinonim tentang kata alim atau kalimat alim. Kalau alim berarti tadi apa sinonimnya? Bukan soleh ya. Buat kalimat tentang itu sinonim alim ataupun soleh ya. Coba buat kalimat sinonim tentang kata rapi. Berarti rapi sinonimnya adalah api ya. Sekarang sini antonim. Coba buat kalimat tentang antonim hemat. Berarti antonimnya buat di sini kalimat tentang orang yang rajin. Berarti antonimnya malas. Enggak usah disobek di buku aja. Yang buat kalimat tentang orang pemberani. Antonimnya pemberani. Dibuat ya. Jadi ingat tadi katanya dapatnya apa ya? Katanya dapatnya apa? Nanti kalian benar-benar kalimat. Misalkan sinonim
Jadi anak yang lagi jalan itu sangatlah cantik. Berarti sinonimnya anak yang lagi jalan itu sangatlah ayu. Kayak gitu, paham? Ingat tadi kata saya. Apa ya? Kalau Antoni sama misalkan putih, iya, misalkan putih. Terus di sini, tapi dia memakai baju putih. Berarti Antoninya dia memakai baju hitam, paham? Jadi ini katanya misalkan putih. Sinonim dari putih tinggal dibuat aja kalimatnya nih ya, tapi dua ya. So, dikasih waktu 5 menit. Apik itu berarti rajin. Rajin giat. Ya. Udah belum? Oke, sekarang kita maju satu belum? Maksudnya berbohong. Sudah belum? Coba dari cewek siapa yang mau maju? Sini, coba dikacain. Tadi dapatnya kata apa? Iya, kata sinonim besar. Ya. Apa? Terus lainnya? Oke. Nah, kalau misalkan sombong ini berarti sinonimnya kamu. Sama-sama ini. Ya wis apa? Kasih tepuk tangan dulu dong buat yang banyak. Ayo. Nah, baca ya. Apa dapatnya? Ini boros, coba kalimatnya gimana? Siang dari makanan dengan uang yang boros. Ada orang rajin belajar, ada orang malas belajar. Belajar itu adalah kita bertangan dulu dong. Siapa lagi? Tahu aja? Sini. Ya. Bacain. Bareng-bareng. Dia sangat melawan ular. Dia sangat takut melawan ular. Wih, keren, tepuk tangan dulu dong. Oke. Mau ada yang lagi lagi? Ayo. Ya. Mau pikiran ganda apa? Itu. Isian aja tak? Isian aja. Jawabannya ada ya, Pak? Ya jangan jawabannya aja, nanti aku nggak tahu itu jawabannya apa, soalnya apa.
Contoh sinonim dari kata kunjung Udah belum? Udah? Jangan lupa dikasih nama ya. Udah kumpulin sih, Ben. Nah, berapa? Bisa deh. Udah. Di sini biasanya orang status ya. Ayo. Dan kedua, tiga, satu. Kalian juga udah tahu kan sinonim sama anonim itu apa? Tadinya tahu kan? Tahu. Berarti yang tahu jadi yang nggak tahu, yang tadinya nggak tahu berarti sekarang sudah tahu. Nanti di rumahnya jangan lupa belajar lagi ya. Jangan cuma di sekolah aja belajarnya, oke? Terima kasih sekali lagi buat hari ini. Kalian hebat, kalian keren. Satu kali lagi. Aku mau tanya, sinonim itu apa tadi? Sinonim dari Kapan sampai sini? Kalau misalkan dikasih tugas buat di rumah, nanti bisa dikerjain? Nanti buat tugas di rumah ya. Coba cari kata sinonim yang lebih banyak lagi dan juga anonim.